Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan masalah puasa di dalam kitab Kifayatul Muhtaj ini dijelaskan bahwasanya hari-hari yang disunahkan berpuasa. Yang pertama, hari Arafah. Hari Arafah itu yaitu 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Bagi orang yang sedang mengerjakan haji, maksudnya bagi orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah, itu tidak disunnahkan untuk puasa Arafah walaupun dia kuat. Ya. Adapun orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah itu disunnahkan untuk puasa Arafah, yang mana fadilah daripada puasa Arafah ini kata Nabi dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Menurut Ibn Abbas, ya, menurut Ibn Abbas sepupunya Nabi, bahwasanya hadis tersebut memberi isyarat bahwasanya orang yang puasa Arafah insya Allah akan hidup setahun ke depan. Kenapa? Karena sabdanya Nabi, puasa Arafah itu dapat menghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Berarti agar dia bisa dihapus dosanya setahun ke depan, dia harus hidup untuk setahun ke depan. Begitu ya. Yang kedua, hari Asyura, yaitu 10 Muharram. 10 Asyura. Asyura ini pahalanya yaitu menghapus dosa setahun di situ. Bedanya kenapa antara Arafah dengan Asyura? Kalau Asyura tadi itu dikatakan oleh ulama adalah harinya Nabi Musa, ya, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram, ya. Sedangkan Arafah itu adalah harinya Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, itu mendapat keutamaan 2 kali lipat dibandingkan dengan Nabi Musa. Di hari Asyura tersebut, ya, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Di antaranya adalah selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Nabi Yakub, ya, kembali normal penglihatannya itu pada tanggal 10 Asyura. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara itu pada hari Asyura. Nabi Yunus itu keluar daripada perut ikan itu pada 10 Asyura. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang luar biasa pada hari Asyura tadi itu. Yang ketiga, hari yang disunahkan untuk puasa adalah hari Tasu'a. Tasu'a tadi itu yaitu 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram. Ya, tanggal 9 Muharram. Kenapa disunahkan 9 Muharram di situ? Agar tidak mirip dengan orang Yahudi. Waktu 10 Asyura, ya, Nabi masuk ke kota Madinah. Nabi pulang daripada safar. Di situ Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Ditanya sama Nabi, "Kenapa kalian puasa Asyura?" Kata mereka, "Kami berpuasa, ya, sebagai bentuk syukur kami karena di hari Asyura tersebut Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun." Kata Nabi, "Nahnu aula bi Musa," kami yang lebih utama daripada Musa. Lalu Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk puasa pada 10 Asyura tersebut. Dan Nabi berkata, "Andaikan tahun depan aku panjang umur, maka aku akan puasa pada tanggal 9-nya. Sehingga disunahkan berpuasa selain tanggal 10 Asyura, juga disunahkan puasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Yang keempat, yaitu yang disunahkan puasa adalah 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal tadi itu disunahkan mulai tanggal 2. Kalau tanggal 1 itu jelas haram di situ, ya, karena itu adalah Idul Fitri.
afdolnya itu berturut-turut di situ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sunnahnya berturut-turut. Tapi andaikan tidak berturut-turut pun itu tetap dapat kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sabda Nabi ya, man shoma Ramadan summa atba'u sittan bisitin min Syawal fa ka'annama shamat dahar. Sabda Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Yang kelima, yang disunahkan untuk berpuasa adalah hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulannya. Setiap bulan kita disunahkan puasa 3 hari di situ, 13, 14, 15. Itu dinamakan hari putih. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut bulan sedang terang-terangnya. Diharapkan berpuasa di hari tersebut ya, dengan harapan agar Allah Ta'ala menerangi hati kita daripada kegelapan maksiat yang kita lakukan tadi itu. Yang keenam, yang disunahkan untuk berpuasa adalah hari-hari hitam. Hari-hari hitam ini namanya yaitu tanggal 28, 29, dan 30 pada tiap-tiap bulannya. Umpama kalendernya itu pas 29 di situ, maka yang 30-nya itu ya, itu kita puasa pada tanggal 1-nya, begitu. Itu disunahkan. Yang ketujuh, yang disunahkan untuk berpuasa adalah hari Senin dan hari Kamis, ya. Nabi pernah ditanya mengenai puasa hari Senin tadi itu. Dikatakan oleh Nabi, fihi wulidtu, di hari tersebut aku dilahirkan. Wa fihi buistu, di hari itu aku diangkat menjadi rasul. Dan kata Nabi apa? Dan aku akan meninggal pada hari Senin itu juga. Maka disunahkan untuk berpuasa hari Senin. Maka kata ulama, hadis ini menjadi dalil bahwasannya boleh kita melakukan atau melaksanakan ulang tahun di situ. Ulang tahun kelahiran kita itu boleh di situ. Tentunya ya, cara ulang tahun kita itu jangan sama dengan cara ulang tahunnya orang kafir ya. Kalau orang kafir itu nyanyi-nyanyi, niup trompet, pakai topi kerucut, ya, kita jangan niru mereka. Jadi misalkan ini saya Anusat, ya, saya ulang tahun hari ini, saya baca Quran, itu bagus di situ. Kenapa? Karena bertambah umur, bertambah ibadahnya. Hari ini saya ulang tahun saat saya baca maulid, bagus di situ. Hari ini saya ulang tahun saat saya sodakoh, bagus di situ. Tapi kalau misalkan dengan nyanyi itu malah tambah lupa kepada Allah Ta'ala. Ya, itu bukan ulang tahun, tapi hilang tahun namanya, begitu ya, hilang tahunnya. Kemudian hari Kamis, Nabi ditanya kenapa Nabi berpuasa hari Kamis? Karena kata Nabi, di hari tersebut amal ibadah selama 1 minggu itu dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Dan aku ingin, kata Nabi, ketika amal ibadahku dilaporkan kepada Allah Ta'ala, aku sedang dalam keadaan berpuasa kepada Allah Ta'ala. Yang kedelapan, yang disunahkan untuk berpuasa adalah hari Tarwiyah, yaitu 8 Dzulhijjah. Jadi sebelumnya Arafah di sini, sehari sebelumnya Arafah. Ini adalah hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Nah, bab berikutnya, hari-hari yang diharamkan berpuasa. Yang pertama, hari raya fitrah atau 1 Syawal dan hari raya haji 10 Dzulhijjah. Ini adalah 2 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Ini haram untuk berpuasa. Yang kedua, hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, ini hukumnya haram untuk berpuasa. Yang ketiga, hari syak. Hari syak itu hari yang diragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban, dengan tersebarnya oleh khobar antara manusia dengan ada yang melihat bulan tetapi tidak ada yang naik saksi kepada qadhi. Jadi maksudnya begini. Biasanya itu ya, tanggal 29 misalkan sekarang 29, andaikan sekarang 29 Sya'ban ya. Nanti sebelum maghrib itu diadakan ru'yatul hilal. Kalau misalkan ada satu yang berhasil dan diisbat pada pemerintah, maka besok ini adalah tanggal 1 Ramadan. Berarti Sya'bannya 29 hari. Andaikan ya,
Andaikan gagal semua, ya, malam 23 malam 30 tadi itu gagal semua ru'yah, maka terpaksa Sya'bannya tadi itu digenapkan 30. Nah, ketika tanggal 30 itu kita kan nggak puasa di situ. Ya, kita nggak puasa di situ. Tiba-tiba terdengar desas-desus, terdengar kabar bahwasanya semalam ada yang melihat hilal di situ. Lah ini namanya syak di situ. Ini ada keraguan apakah hari ini masih 30 Sya'ban ataukah sudah tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan. Ini namanya syak di situ. Sehingga haram kita berpuasa pada hari tersebut. Kemudian ada tambahan lagi hari yang tidak boleh untuk berpuasa, yaitu tanggal 16 Sya'ban sampai akhir. Itu hukumnya haram untuk berpuasa. Ya, tanggal 16 Sya'ban, mulai tanggal 16 Sya'ban sampai akhir itu haram berpuasa, kecuali bagi orang yang menyambung dengan sebelum tanggal 16. Jadi 15 dia puasa. 15 dia puasa, maka 16 boleh berpuasa, 17 boleh, 18 boleh, 19 boleh. Andaikan tanggal 20 dia berhenti, maka 21 dan seterusnya tidak boleh berpuasa. Atau bagi orang yang punya rutinan puasa, misalkan dia rutin puasa Daud misalkan ya, nah, itu nggak apa-apa, puasa di atas 16 Sya'ban itu nggak apa-apa, nggak haram. Atau bagi orang yang punya qadha Ramadan, dia ngerjakan qadha Ramadan pada tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya, itu boleh di situ, bahkan wajib begitu ya. Atau misalkan orang yang nadar, maka boleh untuk mengerjakan puasa pada 16 Sya'ban dan sampai akhir tadi itu. Nah, kemudian masalah haji, ya, masalah haji. Rukun Islam yang kelima ialah mengerjakan haji bagi tiap-tiap orang yang melengkapi syarat-syaratnya. Jadi haji itu, ya, seperti firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan bagi Allah wajib atas manusia untuk haji ke Baitullah bagi orang yang mampu jalannya. Haji tadi itu diwajibkan pada tahun 6 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah. Adapun keutamaan haji tadi itu, Nabi bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sabda Nabi, satu umrah ke umrah berikutnya, satu umrah ke umrah berikutnya itu menghapus dosa di antaranya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, di sini ya, syarat-syarat orang yang wajib haji. Syarat-syarat orang yang wajib haji. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib berhaji. Yang pertama Islam. Yang pertama adalah Islam. Orang kafir itu tidak wajib untuk haji, ya. Kemudian selain tidak wajib haji, orang kafir pun dilarang untuk memasuki tanah haram di situ. Yang kedua, syarat wajibnya haji tadi itu adalah baligh, ya. Kalau anak yang belum baligh, anak kecil misalkan ya, anak kecil haji cilik misalkan begitu ya. Umpama haji, ya hajinya sah di situ, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Dalam artian apa? Andaikan nanti anak kecil yang sudah haji ini, andaikan sudah baligh dan punya kemampuan, dia wajib haji lagi. Karena haji yang dulu tadi itu tidak menggugurkan kewajibannya. Selain baligh itu harus berakal, ya. Orang gila tidak sah hajinya. Nah, yang ketiga merdeka. Jadi budak itu tidak wajib haji. Jadi andaikan budak diajak haji sama tuannya, itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Dalam artian, andaikan nanti budak ini dimerdekakan oleh tuannya, kemudian dia punya kemampuan untuk haji, maka wajib untuk haji lagi. Karena haji yang pertama itu tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Yang keempat,
ya, ada perongkosan pulang pergi. Ada perongkosan pulang pergi. Dalam artian apa? Ada tiket untuk pesawat ya pulang pergi. Kemudian makan dan seterusnya tadi itu ya, nanti dibahas nanti. Yang kelima, ada kendaraan bagi yang jauh. Bagi orang ya, bagi orang yang jaraknya dari Mekah tadi itu lebih dari 82 kilo, itu disyaratkan ya untuk wajib haji dia harus punya kendaraan, sehingga andaikan dia ini tidak mampu, andaikan dia mampu berjalan kaki, itu tidak wajib untuk haji ya, tidak wajib maksa dia untuk jalan kaki walaupun dia kuat. Ya, karena disyaratkan bagi orang yang jauh daripada Mekah tadi itu disyaratkan harus ada kendaraan. Sedangkan orang yang jaraknya dari Mekah kurang dari 82 kilo, maka wajib berhaji walaupun tidak ada kendaraannya, yaitu dengan jalan kaki. Ya. Yang keenam ya, syarat wajibnya haji aman di perjalanan untuk dirinya dan hartanya. Jadi selama perjalanan tadi itu ya, jiwanya tidak terancam, hartanya tidak terancam oleh rampok, jadi aman. Jadi kalau misalkan sedang terjadi peperangan, jadi ada daerah ya di sekitar Mekah tadi itu terjadi peperangan, sehingga orang yang lewat di situ terancam di situ, itu tidak wajib haji. Karena apa? Terancam keselamatan jiwanya. Demikian juga andaikan ada rampok, itu tidak wajib haji. Yang ketujuh, ada persediaan air dan makanan di tengah perjalanan. Ini kalau dulu ya, ini kalau dulu kan naik onta, sehingga disyaratkan ada persediaan air. Sedangkan kalau sekarang kan naik pesawat ya. Jadi syarat ini tidak berlaku mungkin kalau sekarang. Yang kedelapan, bagi perempuan mesti ada suami atau mahram atau kawan beberapa perempuan yang dipercaya. Andai kata mahram itu minta upah, maka wajib memberi upah. Jadi untuk perempuan ya, untuk perempuan itu disyaratkan tambahan bagi perempuan, yaitu harus disertai oleh suami. Disertai oleh suami. Sehingga andaikan begini, ada perempuan daftar haji, suaminya tidak. Kalau misalkan suami melarang tadi itu perempuan wajib taat kepada suami. Kenapa? Karena haji tadi itu sifatnya kewajiban tapi tidak segera, boleh ditunda-tunda di situ. Sedangkan taat kepada suami itu sifatnya harus segera. Ya. Atau harus ditemani dengan mahram. Kalau misalkan suaminya mati atau bagaimana, itu harus ditemani dengan mahram, entah kakaknya, entah pamannya atau siapanya di situ. Atau bareng dengan beberapa perempuan yang bisa dipercaya, perempuan solehah begitu. Namun ya, pemerintah kita, Kementerian Agama kita itu sudah menyediakan beberapa perempuan yang terpercaya untuk menjadi pendamping daripada perempuan yang tidak punya mahram atau tidak punya suami tadi itu. Sehingga aman sudah begitu. Yang kesembilan, bagi orang yang buta disyaratkan mesti ada yang menuntun. Andai kata yang menuntun itu minta upah, maka wajib diberi upah. Jadi orang buta pun itu wajib haji ya, tapi dengan syarat harus ada yang nuntun nanti ketika dia tawaf, ketika dia wukuf, ketika dia melontar jamarat dan sebagainya, itu harus ada yang menuntun dia. Yang ke-10, ke semua perongkosan itu lebih dari hitungan dan perongkosan anak dan istri. Dalam artian apa? Dia harus ada kelebihan harta untuk nafkah dia selama dia berhaji, pulang pergi, kemudian untuk anak yang dia tinggal di tanah airnya, dan sebagainya. Nah, jadi kalau sekarang itu, ya, semua syarat yang disebutkan di dalam kitab tadi itu sudah terakomodir dalam ONH itu sudah. Jadi kayak misalkan harus ada kendaraan, harus ada makanan dan sebagainya, itu sudah terakomodir dalam ONH. Misalkan satu orang kena misalkan 37 juta. 37 juta itu perinciannya kan sudah untuk pesawat pulang pergi, kemudian bayar visa, kemudian bayar hotel, kemudian makan di sana, semuanya itu sudah masuk dalam itu semuanya.
Yang ke-11, masih sempat mengerjakan haji. Masih sempat mengerjakan haji. Maksudnya begini. Di negara kita ini, itu kan ada aturan daftar tunggu. Jadi misalkan kalau orang daftar sekarang, ini bisa-bisa 17 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan untuk hajinya di situ. Lah, seperti ini, ya. Andaikan ada orang punya harta ratusan miliar misalkan, tidak wajib bagi dia untuk bayar bayar ONH plus misalkan ya, berangkat sekarang, tidak wajib di situ. Walaupun sah-sah saja di situ. Walaupun sah-sah saja itu, tapi tidak diwajibkan karena dianggap tidak punya kesempatan untuk berangkat tadi itu karena ada aturan tersebut. Nah, kemudian rukun-rukun haji ada 6. Rukun-rukun haji ada 6. Yang pertama, niat beserta ihram. Ya. Jadi begini, di dalam haji itu ada di dalam haji itu ada namanya rukun, ada namanya wajibat, ada namanya sunnah-sunnah. Kalau rukun ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan, yang mana sah hajinya itu tergantung dengan rukun. Ya, tergantung dengan rukun, sehingga mau tidak mau rukun ini harus dikerjakan karena ini menjadi ukuran sah tidaknya haji di situ. Mau tidak mau harus dikerjakan, tidak bisa diganti dengan dam, itu harus dikerjakan. Nah, yang kedua ada namanya wajibat. Ada namanya wajibat. Wajibat haji ini, wajib-wajibnya haji ini berbeda dengan rukun. Wajib-wajibnya haji ini sesuatu yang wajib dikerjakan. Kalau ditinggalkan itu hajinya tetap sah, tetap sah, tapi kena dam kalau dia ninggalkan wajib-wajibnya haji. Wajib-wajibnya haji seperti kayak tawaf wada, seperti nginep di Muzdalifah, nginep di Mina, melontar jumroh, ini adalah wajib-wajibnya haji di situ. Nah, beda dengan rukun di situ ya. Kalau rukun itu berkaitan dengan sah tidaknya haji. Tapi kalau wajib-wajibnya haji itu sesuatu yang wajib dikerjakan, kalau ditinggalkan haram dan kena dam, tapi hajinya tetap sah. Sedangkan sunnah-sunnahnya haji tadi itu kalau sunnah-sunnahnya haji itu tidak ada kaitan dengan hal dua di atas itu, tidak ada kaitan dengan rukun, tidak ada kaitan dengan wajib-wajibnya haji, tapi sunnah-sunnahnya haji ini menjadi kesempurnaan daripada haji kita, yaitu seperti kayak baca talbiyah, kemudian kayak sholat sunnah tawaf dan sebagainya. Nah, rukun-rukun haji ada 6 ya, yang seperti saya tadi terangkan bahwasanya rukun ini menjadi ukuran sah tidaknya haji kita, yaitu yang pertama niat beserta ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bercukur atau memotong rambut. Yang keenam, tartib. Nah, kita jelaskan satu persatu di sini. Penjelasan niat beserta ihram. Berniat masuk mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian yang tidak berjahit bagi laki-laki. Ya. Jadi ihram itu sebetulnya ihram itu adalah niatud duhul fin nusuk, niat masuk ke dalam manasik haji, itu namanya ihram itu namanya ihram. Ini ihram di dalam haji sama kedudukannya kayak takbiratul ihram di dalam sholat. Di sini diterangkan bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, nggak boleh, di situ haram hukumnya. Sedangkan bagi perempuan tidak boleh menutup muka dan 2 tapak tangan. Nggak boleh di situ. Jadi bagi perempuan yang bercadar itu harus dilepas di situ. Harus dilepas. Kecuali kalau begini. Misalkan
ada perempuan pakai topi lebar, ya, kemudian pakai kain penutup. Lah kalau seperti itu nggak apa-apa, karena nggak langsung nempel kepada wajah. Ya, kalau cadar itu wajib dibuka nantinya ketika ihram, karena larangan bagi perempuan adalah menutup wajah. Kalau laki-laki larangannya adalah menutup kepala. Kemudian larangan kedua bagi perempuan yang sedang ihram yaitu pakai kaos tangan, itu hukumnya haram. Adapun lafadz dan niat mengerjakan haji adalah nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku mengerjakan haji dan berihram dengan dikarenakan Allah Ta'ala. Ini niat daripada haji atau ihram, ya, haji dengan ini adalah niat daripada haji. Kemudian rukun yang kedua daripada haji adalah masalah wukuf di Arafah. Wukuf ialah orang yang berihram haji berhenti di Arafah. Berhenti maksudnya tinggal di Arafah antara tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah dan timbul fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, sampai 10 Dzulhijjah. Jadi kalau wukuf di Arafah itu mulainya dari duhur tanggal 9, ya, duhur tanggal 9 berakhir sampai subuh tanggal 10, sebentar di situ, ya. Lah, syarat daripada wukuf di Arafah yang penting dia berada di tanah Arafah, walaupun sebentar, walaupun cuma semenit, bahkan walaupun hanya melintas di situ. Misalkan ada orang sakit, paham ya? Ada orang sakit, dinaikkan ambulan, jadi ambulannya hanya lewat aja di situ, hanya lewat di atasnya Arafah, itu sudah sah, ya, tidak harus berkemah di situ, walaupun afdalnya begitu. Dengan syarat orang yang wukuf itu berakal dan Islam. Ya, kalau misalkan dalam keadaan pingsan itu nggak sah di situ, ya, atau misalkan gila, nggak sah di situ. Disunahkan bagi orang yang wukuf itu untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak tahlil, memperbanyak istighfar dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.